Saya, Mas Dewati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Ari Wibowo, beliau berkomentar loh. Dia bilang ini, dimaafkan tapi sebaiknya tetap ada sanksi ringannya. Lah kita melanggar lalu lintas aja ditilang kan, gak cukup minta maaf doang. Ini kan jauh lebih serius dari pelanggarannya. Ini komentar dari Mas Ari Wibowo. Beliau ternyata merasa juga, wah ini gak benar nih kayak gini. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah, ASN yang mengusir ibadah doa di Kota Bekasi kemarin kini meminta maaf setelah dirinya viral di media sosial. Nah, permintaan maaf itu didampingi oleh PJ Wali Kota Bekasi. Tidak ada efek jerat kepada pelaku. Nah, teman-teman, terkait dengan itu, seorang artis Indonesia yang memberi komentar terkait dengan tindakan aparatur sipil negara tersebut atau ASN, yaitu artis Indonesia yang bernama Ari Wibowo. Ari Wibowo mengatakan dimaafkan, tetapi seharusnya ada sanksi, saudara. Ari Wibowo menambahkan, lah kita melanggar lalu lintas saja ditilangkan, tidak cukup meminta maaf doang. Ini kan lebih jauh serius pelanggarannya daripada melanggar lalu lintas. Supaya kita tidak salah mengambil sebuah kesimpulan, maka kita akan menyaksikan videonya yang berikut ini. Saya, Mas Dewati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Horas menjual-jual beberapa hari ini kita melihat di media sosial ada seorang pejabat eselon 3 yaitu ASN Kota Bekasi yang melakukan tindakan pelarangan ibadah atau berdoa tetangganya. Tentunya ini kita sangat sayangkan ada seorang oknum ASN yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dan Pemuda Batak Bersatu sebagai gerakan solidaritasnya, bagaimana Pemuda Batak Bersatu konsisten untuk menjaga toleransi, kita melakukan aksi pada hari Selasa kemarin. Tentunya aksi ini adalah sebagai salah satu perasaan kami, di mana kami melihat ada tindakan-tindakan intoleransi. Tentunya kami harus mengkawal permasalahan ini, di mana oknum tersebut tentunya harus diberikan sanksi. Kami melihat di media sosial beberapa waktu Ibu Masriwati sudah melakukan klarifikasi dan minta maaf yang tersebar di media sosial. Tentunya maaf ini adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Namun kami meminta kepada pemerintah Kota Bekasi tetap tegas dan tidak tebang pilih untuk memberikan sanksi kepada Ibu Masriwati, di mana beliau adalah seorang pejabat eselon 3 yang tentunya beliau harus menjadi tauladan di masyarakat yang benar-benar bisa menjunjung tinggi toleransi dan mengamalkan sila-sila Pancasila. Jadi kami meminta kepada pemerintah Kota Bekasi, PJ Wali Kota, untuk tidak membatalkan atau tidak meniadakan sanksi kepada Ibu Masriwati. Kami
dengan tuntutan kami pada aksi kemarin. Tentunya kami meminta dengan sanksi yang tegas, sanksi yang layak, yaitu pemecatan. Namun kami akan menghormati dan menghargai mekanisme dan proses yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, bagaimana toleransi di Kota Bekasi tetap terjaga dengan baik. Kami berharap tidak ada lagi oknum-oknum baik sipil maupun ASN yang melakukan tindakan-tindakan rasis, tindakan intoleransi, agar kerukunan dan keberagaman di Kota Bekasi tetap terjaga dengan baik. Kami juga akan terus mengawal proses ini sampai ada sanksi yang diberikan kepada Ibu Masriwati. Semoga dan kejadian ini menjadi pembelajaran yang baik bagi seluruh masyarakat agar tidak ada lagi terjadi tindakan-tindakan intoleransi. Kita jaga Indonesia, kedamaian adalah sebuah cita-cita. Semoga Ibu Pertiwi selalu diberikan kedamaian, kita semua menjunjung toleransi dan menjunjung keberagaman. Merdeka! Lihat komentar dari Ari Wibowo. Wah, beliau berkomentar loh. Dia bilang ini, dimaafkan tapi sebaiknya tetap ada sanksi ringannya. Lah kita melanggar lalu lintas aja ditilang kan, gak cukup minta maaf doang. Ini kan jauh lebih serius dari pelanggarannya. Ini komentar dari Mas Ari Wibowo. Beliau ternyata merasa juga, wah ini gak benar nih kayak gini. Tapi memang itu tindakannya gak benar ya. Lihat, coba lihat ya. Gayanya. Kita lihat lagi, ayo. Nah, kita lihat gayanya. Yang ini aja. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang gila yang penting. Seorang ASN Pemkot Bekasi, Masriwati, yang marah-marah pada umat Kristen yang tengah melakukan ibadah berujung meminta maaf. Kasus intoleransi ini berakhir damai. Berakhirnya kasus ini dengan damai sebenarnya sangat disayangkan oleh banyak pihak. Misalnya netizen bernama Rudi Valingka. Dalam akunnya ia berkata, kalau mayoritas berakhir dengan maaf, kalau minoritas berakhir dengan kurungan. Masih sulit untuk menerapkan adil di kasus kerukunan beragama hingga sekarang. Pernyataan Rudi itu mewakili kegeraman banyak orang di atas tingkah laku Masriwati. Intoleransi membahayakan kerukunan. Jika masyarakat permisif terhadap perilaku intoleran, maka tidak akan ada efek jera. Hukuman sosial yang diterima Masriwati memang bisa dianggap sebagai salah satu dampak negatif yang diterimanya. Tapi tentunya kita berharap orang-orang lain dapat mengambil pelajaran dari kasus ini dan tidak bertindak intoleran. Faktanya, kasus seperti ini terus terulang karena pihak mayoritas hanya perlu meminta maaf, kemudian didamaikan oleh aparat hukum. Kejadian ini berbeda berlaku pada pihak minoritas. Sebelumnya, dalam sebuah video, Masriwati tampak berteriak kepada tetangganya yang tengah melakukan ibadah di rumah. Tindakannya tidak menghormati hukum. Dalam video itu dia mengatakan tempat ibadah itu harus ada izin, harus ada izin. Mungkin maksud Masriwati beribadah itu harus mendapatkan izin. Tapi tetangga yang dimarahi Masriwati itu berusaha menjelaskan bahwa beribadah di rumah tidak memerlukan izin. Namun pernyataan itu tidak bisa meredakan emosi Masriwati. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut juga mencoba untuk menenangkan Masriwati agar ia menghentikan aksinya. Setelah video tersebut menyebar luas dan menarik perhatian banyak orang, Pemkot Bekasi segera turun tangan untuk menangani ketegangan yang muncul. PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad, memberikan penjelasan bahwa insiden ini sebenarnya adalah miskomunikasi.
Ia berjanji akan memfasilitasi umat Kristen untuk beribadah, tetapi ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Masriwati pada akhirnya menyadari dampak dari tindakan dan ucapannya, mengadakan konferensi pers bersama jajaran Dinas Pariwisata Kota Bekasi untuk menyampaikan permintaan maafnya. Saya, Masriwati, atas nama pribadi dan keluarga minta maaf atas tindakan dan ucapan saya, khususnya kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, ujarnya dengan wajah menyesal. Ia juga menyampaikan permintaan maafnya kepada pendeta dan jemaat yang sempat ia marahi. Permintaan maaf itu muncul karena hukuman sosial yang diterimanya. Netizen yang geram dengan kelakuan Masriwati membongkar informasi pribadinya. Misalnya, Masriwati diketahui adalah ASN Eselon 3B golongan 4A dan menjabat sebagai Kabid Pemasaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bekasi. Dari data LHKPN menunjukkan bahwa kekayaan Masriwati mencapai 8,7 miliar yang memicu berbagai spekulasi di kalangan netizen. Peristiwa itu memang sempat menghebohkan publik dan mendatangkan beragam komentar. Banyak netizen merasa bahwa Pemkot Bekasi kurang tegas dalam menanggapi tindakan intoleran Masriwati. Mereka mengingatkan bahwa beribadah di rumah tidak memerlukan izin sesuai dengan SKB 2 Menteri. Desakan untuk Pemkot Bekasi mengambil tindakan tegas termasuk pemecatan Masriwati semakin menguat, mengingat sikap intolerannya jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi kemudian, sebagaimana yang telah tersiar, Masriwati hanya membuat permohonan maaf. Pemkot tidak memberikan hukuman lebih jauh dan menganggap persoalan ini telah selesai. Bahkan, Pemkot tidak menganggap kelakuan Masriwati sebagai aksi intoleransi. Fakta ini tentu mencengangkan. Kalaupun Pemkot tidak memberikan hukuman karena perilaku Masriwati itu ranah pribadi, minimal mereka tidak berusaha mengaburkan kelakuan Masriwati sebagai bukan tindakan yang intoleransi. Sikap seperti itu hanya semakin mempertegas hukum pisau terbalik yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kelakuan semacam ini harus dihentikan. Kita harus malu berbuat intoleran karena itu bentuk primitif dari pola pikir manusia yang sempit. Di tengah masyarakat yang beragam, seringkali kita melihat fenomena yang menggelisahkan terkait perlakuan terhadap mayoritas dan minoritas. Ketika seorang anggota mayoritas melakukan kesalahan, seperti ujaran kebencian atau intoleransi, reaksi umum seringkali hanya berujung pada permintaan maaf. Masyarakat dan media cenderung memberikan kesempatan kedua, seolah-olah kesalahan tersebut dapat diselesaikan hanya dengan sebuah pengakuan dan permohonan maaf. Namun, situasi itu berbeda ketika kesalahan tersebut dilakukan oleh individu dari kelompok minoritas. Dalam banyak kasus, mereka langsung menghadapi proses hukum yang ketat dan tegas. Komunitas minoritas seringkali menjadi sasaran tuduhan, dan hukum seolah tidak memberikan ruang bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit menjadi tak terhindarkan, menambah beban yang mereka tanggung. Di mana letak keadilannya dalam situasi seperti ini? Mengapa kesalahan dari mayoritas hanya diakhiri dengan permintaan maaf, sementara minoritas harus menanggung konsekuensi yang lebih berat? Ketidakadilan ini menciptakan ketidakpuasan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ini juga memicu ketegangan antar kelompok, menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara mayoritas dan minoritas. Ketidakadilan ini harus segera dihapuskan. Hukum harus berada di atas semua golongan. Kalau memang ingin mengedepankan restoratif justice, hal itu harus berlaku untuk kedua belah pihak. Kelompok minoritas juga harus diperlakukan yang sama.
Mas Riwati memang berhak untuk menempuh jalan damai setelah dia memaki-maki tetangganya. Tapi harus dipastikan tindakan seperti itu tidak terulang di tempat lainnya. Faktanya ada banyak perilaku intoleran di tengah masyarakat dan hukum tampak berat sebelah. Kondisi itu mencerminkan bahwa bangsa kita belum dewasa dalam menghadapi perbedaan. Hukum kita belum bisa berlaku adil untuk semua golongan. Semoga saja dengan adanya hukuman sosial yang diberlakukan pada Mas Riwati itu, orang-orang yang hendak bersikap intoleran menyadari bahwa perbuatan itu salah. Kita hidup di negara yang sama, satu untuk semua. Perilaku intoleran dan semena-mena pada minoritas itu tingkah primitif dan memalukan. Nah, teman-teman, sangat disayangkan di dalam permintaan maaf oknum ASN aparatur sipil negara yang melakukan pengusiran terhadap ibadah doa di Kota Bekasi. PJ Wali Kota Bekasi, kasus ini tidak dianggap secara serius. Sehingga kita boleh melihat di dalam permintaan maaf oknum ASN ini tidak ada efek jerat yang ditetapkan kepada pelaku. Teman-teman, ini sangat berbahaya ke depan kalau tidak ditindak secara tegas, ya. Sangat berbahaya. Mengapa saya berkata demikian? Kalau hanya selesai meminta maaf di media sosial lalu tidak ada efek jerat yang harus dituntut dan ditindak secara tegas, pasti kejadian ini akan terus berlanjut. Mengapa, saudara? Karena pelaku bisa-bisa melakukan aksinya mengusir ibadah agama lain, membubarkan ibadah agama lain seenak jidatnya, dan ia menganggap setelah selesai aksinya lalu bisa dia meminta maaf di media sosial. Selesai masalah. Nah, teman-teman, kalau seperti ini yang terjadi, pertanyaannya adalah untuk apa ada hukum di Indonesia ini? Untuk apa hukum itu dibuat kalau tidak diterapkan kepada oknum pelaku intoleran yang mengusir kegiatan ibadah agama lain? Kalau seperti itu, jalan keluarnya tidak ada gunanya hukum yang dibuat itu. Tidak ada. Jadi oleh sebab itu, saudara, seorang ASN atau seorang aparatur sipil negara dan seorang pejabat seharusnya mereka mengayomi, mereka melindungi, mereka memfasilitasi, bukan menjadi eksekutor pengusiran ibadah, bukan menjadi seorang pelaku utama, bukan. Ya, teman-teman, kita meminta kepada PJ Wali Kota, kasus ini tidak cukup hanya meminta maaf di media sosial. Ya, silakan ditindak secara tegas. Pecat ASN tersebut, tangkap, adili, dan penjarakan. Jadi sangat jelas niat oknum ASN ini ketika ia mengusir ibadah doa Kristiani di Kota Bekasi tersebut. Nah, teman-teman, ini kan kocak. Sejak kapan ada aturan kalau doa di rumah harus ada izin? Berarti kalau dia sholat di rumah juga harus punya izin kalau begitu. Tetapi tidak ada izin seperti itu, tidak ada aturan seperti itu. Ini memang sengaja dia lakukan dan sengaja ia mengusir ibadah doa umat Kristiani di sana. Oleh sebab itu kita meminta PJ Wali Kota Bekasi harus menindak secara tegas. Permintaan maafnya kami terima, tetapi efek jerat harus berjalan. Sebagaimana tuntutan daripada pemuda Batak Bersatu ketika mereka melakukan demonstrasi, ASN ini harus dipecat. Dan saya juga menambahkan, bukan hanya dipecat, ditangkap, diadili, dan dipenjara. Karena ada banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini yang menjadi eksekutor pengusiran, penolakan, pembubaran ibadah adalah orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Di Tangerang Selatan pelakunya ketua RT. Dan bukan hanya mereka mengusir, tetapi mereka melakukan pemukulan terhadap mahasiswa yang sedang berdoa di sana. Di Jawa Timur, pelakunya PNS, seorang guru, seorang pendidik. Tetapi ASN ini menjadi eksekutor pengusiran ibadah orang Kristen di Sidoarjo, Jawa Timur.
pelakunya adalah seorang kepala desa. Sekian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.